kayak diomelin banget. Gue tuh dulu tuh pada saat modeling ya, gue tuh kayak disemprotnya tuh abis-abisan, fam, karena gue Oh, bener-bener nggak benar tahu apa. juga. Ih, Halo semuanya, welcome again to I Live Monday di edisi Raya. Dan kali ini sebenarnya bukan di hari raya sih, ini kayak bukan di hari Monday. Maksud aku kayak sekarang itu sekarang itu kan hari Kamis, jadi kayak harusnya bukan I Live Monday tapi I Live Thursday. Tapi karena programnya adalah I Live Monday, jadinya namanya I Live Monday. Halo semuanya yang baru datang, welcome again. Bintang tamu kali ini pasti bakal seru, kalian pasti nggak asing dengan beliau karena beliau ini seorang top model, MC juga, presenter juga yang akan membagikan ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang ia miliki selama berkarir di industri fashion dan entertainment. Kita tunggu siapakah tamunya. Dia adalah Evelyn Ong. Apakah Kak Evelyn sudah hadir? Oke, buat semuanya sekali lagi aku pengen ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, miring. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya diberikan pintu maaf oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita lagi nunggu Evelyn Ong. Kak Evelyn, sepertinya Kak Evelyn kok belum masuk. Buat kalian yang mau bertanya-tanya ke bintang tamu kita hari ini, bagi pertanyaan yang paling keren nanti oleh bintang tamu akan dinilai siapakah yang memiliki mana? Oh, sedang connect. hai fam, sorry telat ya. Halo, nggak apa-apa, aku juga telat. Halo Kak Evelyn, gimana kabarnya? Baik, sorry anak gue abis tidurin anak, laki gue nggak enak badan. Jadi sebelum begitu gue ready, anak gue ngantuk minta tidur. Kan lagi nggak ada suster ya, nggak ada mbak, ya udah lah ya. Nggak apa-apa, namanya juga mamah-mamah ya kan. Ember, apa kabar? Oke. Apa kabar? Aku pengen memperkenalkan dulu bintang tamu kita, nanti juga bintang tamunya juga memperkenalkan dia. Ini adalah MC Hits Ibu Kota, model Halo juga, semuanya. top model juga. Sekarang silakan dia memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, aku Evelyn Ong. Thank you loh buat Our February Modeling School yang udah ngajakin aku kolaborasi hari ini. Akhirnya kesampaian juga lah kita kolaborasi bareng setelah wacana-wacana dari tahun ke tahun ya, Feb. Padahal kemarin tuh udah kisi-kisinya ini Evelyn ini akan diundang sebagai bintang tamu di acara graduation Arby February Modeling School. Amin. Tapi berhubung karena lagi corona jadi nggak bisa diundang dulu deh, nanti ya next time. Tapi sekarang kita live dulu online karena semua harus stay at home. Oke, Evelyn, kesibukan sekarang lagi ngapain aja? Kesibukan sekarang ngurus anak Syai. Ya lagi pandemi gini semua orang juga ngerasain ya, apalagi di sektor dunia kita ya, Fem, ya, di entertainment. Lagi nggak boleh ada ya kumpul-kumpul ya, nggak mau ya kita terdampak, tapi ya kita harus adaptasi lah to the new normal gitu loh. Kemarin Ya. sebelum PSBB nih. Sebelum PSBB nih, aktivitasnya penuh apa nggak begitu penuh? Sebelum PSBB tuh sebenarnya tuh bulan Maret April tuh lagi peak-peaknya banget sih. Gue yakin lu juga deh, semua orang tau lah. Yang namanya menjelang Lebaran itu udah pasti rame High banget. season. High season banget, entah itu dari retail, kita juga dari as a model, aku as a model, as an MC juga kemarin tuh sebenarnya udah cukup padat, cuman mungkin memang ya Tuhan berkehendak yang lainnya, kita bukan sama gue doang, sama seluruhnya, sama semua orangnya, kita kayak harus karantina dulu. Mungkin kita disuruh belajar something kali sama yang di atas, disuruh Suruh belajar istirahat dulu, ngurus keluarga. banget. Oke. Sekarang kita masuk ke model topik hari lipstick ini aku. sebagai Lipstick aku ini dari MWK, cie, Mat Monkey. Oke, bisa. Pantesan nih tadi di repost sama Tony.
Oke. Oke. Enggak sih, tapi Sekarang memang gue suka lipstiknya. Soalnya lipstiknya itu lembut banget di bibir aku yang kering. kakak juara lah endorsannya. Aduh, thank you lah. Saya Mas Nugi nggak ada hari ini. Oke kak, kita masuk ke topik kita hari ini. Teman-teman udah gak sabar untuk nunggu untuk mendengarkan ilmu-ilmu dari Kak Evelyn. Oh kak, aku pengen dulu deh tahu ceritanya Kak Evelyn itu gimana memulai karir di industri model dulu. Aduh, nih orang yang melihat saksi hidup gue tuh ada di sini tuh si Goharmin. Jadi Iya. ceritanya gimana bisa kecemplung? Kecemplung, waktu itu ada, kan dulu aku kuliah di Esport kan, terus lihat ada lomba modeling. Ya udah, akhirnya aku iseng kirim formulir. Itu waktu kuliah ya, jadi umur 19-an aku kirim aja iseng. Tahu-taunya ada yang nelpon, halo Evelyn ya, kamu diterima jadi audisi dulu buat Gading Model Search. Ya udah, gue dateng tuh, itu aja gue dateng udah telat 2-3 jam. Kenapa? Karena hari itu ada demo, gue inget banget hari itu ada demo, gue stuck di tol itu sekitar 2-3 jam lah. Dan jujur begitu gue nyampe sana, gue sempet udah yang kayak mau mundur. Untung gue ditemenin sama temen gue 2 orang. Gue sempet mau mundur, kenapa? Gue bilang, gila acaranya udah mulai, gue gak jadi, gue malu, gue gak pede, gue bilang gitu kan. Memang gue dulu cukup insecure orangnya, gue gak pede lah orangnya. Terus teman gue bilang, udah coba samperin aja, tunjuk ke si Mimin Goharmin itu tuh yang lagi ngeliat kita nih. Ya lagi ngomongin lipstick ya. Iya, terus si Goharmin itu, terus gue, waktu itu kan belum kenal kan, gue bilang, Kak, sorry saya datangnya telat. Oh ya, bagian telat tadi soalnya demo, memang semuanya waktu itu lagi demo, jadi wajar lah telat. Ya udah, semua finalis dari yang cewek, gue udah lewat tuh, udah finalis ke cowok, Pem. Jadi udah cewek udah habis, gue udah yang cowok. Terus ya udahlah, dia bilang, yaudah nanti gue bener-bener muncul setelah yang finalis cowok selesai, baru gue muncul sendiri, cewek aneh banget deh. Itu juga sebenarnya tuh gue udah bilang ke teman gue nggak mau, gue nggak jadi audisi deh, gue nggak pede, udah telat banget, gue malu. Untung ya emang support dari temen tuh luar biasa ya. Temen gue bilang, gila Lin, lu parah banget, kita udah nemenin lu stuck di kemacetan selama 2-3 jam, terus nyampe sini lu mundur gitu aja. Nih gituin langsung, ya udahlah. Terus akhirnya di push sama temanku, akhirnya ya udah aku nyobain. Mungkin kalau saat itu nggak ada temanku, kayaknya nggak jadi model kali kan. Terus ya udah, abis itu masuk tuh, aku juga udah nggak nyangka tuh, ternyata masuk jadi finalis. Udah masuk jadi finalis, itu udah berapa ratus orang deh yang datang hari itu masuk jadi finalis, jadi 50 besar ya, jadi 50. Nah udah dari 50 semifinalis, masuk lagi tuh ke finalis. Udah finalis terus masuk sampai akhirnya diumumin tuh yang menang. Gue waktu itu dibilang fotogenik, pas dibilang untuk juara fotogenik, Evelyn Puspita. Gue kaget dong, hah gue? Nah salah nih, yang dipanggil duluan tuh nama gue. Kenapa gue sangat nggak menyangka? Sebutkan nama teman-teman kamu yang terkenal banget. Ya Goharmin lah sama Arwin Febria. Hai Arwin. Terus kayak apa namanya? Setelah memenangkan itu, perjalanan karir Evelyn ini udah berapa lama jadinya sebagai model? Aku kalau dibilang berapa lama, aku bilang aja waktu itu aku lomba tahun 2006 sih. Oh my God. Jadi sejak tahun 2006 sampai sampai sekarang sih sebenarnya. Cuma ini lagi kena pandemi. Tapi kan sekarang kan udah bukan kayak yang full time di model, lebih ke MC dan presenter kan? Benar, karena aku pengen nanya nih, ini kan juga sempat di karir modeling ini sempat terpotong karena harus married dan punya, karena harus hamil dan punya anak ya? Itu kira-kira di tahun kapan itu? Tahun berapa ya? 2012 deh, 2012 sama 2018. Jadi anakku sudah 2 guys. Oke, berapa ya nomor? Nomor 1 usia berapa? Yang satu udah mau 8 tahun, yang satu lagi tuh lagi KO, yang habis gue tidurin tuh. Mau lihat nih. Ini tadi kenapa gue telat nih, karena dia nih tuh. Karena dia tuh tidur tuh. Bukannya gue tutupin mukanya, dia emang suka nutupin mukanya sendiri. Oh gitu. Hai, Celio. Oke, dia emang suka mengcover wajahnya. Ini aku juga pengen berbagi ilmu nih mengenai yang kita bahas barusan, tapi aku pengen skip dulu, langsung masuk kok bagaimana bisa memutuskan dari dunia model ke dunia presenter MC gitu. Nggak sama, kalau MC tuh aku nggak pernah mimpi jadi
MC ya. Kenapa? Karena aku sebenarnya dari gue kecil tuh tipikal yang insecure. Gue tuh nggak pedean. Gue dibilang pemalu sih nggak, cuman gue intinya nggak pedean lah dengan diri gue sendiri. Gue selalu merasa orang lain tuh lebih dari gue. Mungkin juga karena faktor kayak dari orang sekitar gitu loh. Terus habis itu mungkin aku semakin percaya diri itu, jadi pribadi yang percaya diri itu semenjak aku di modeling, karena aku di-push kan, mau nggak mau harus jadi pribadi yang percaya diri. Dulu kan dari kecil gue selalu paling tinggi, terus rahangku ini tajam banget kayak cowok, tulang pipiku tinggi, pokoknya muka aku beda lah gitu loh. Jadi kayak suka dicela, lu bahu gue juga lebar, gue suka dicela, Evelyn kayak laki tinggi, bullying ya, kayak yang listrik. Pokoknya sering dicela, dan jujur gue sih sebenarnya nggak pede dengan akan hal itu. Dan gue sebenarnya dari SD udah pengen jadi model, cuman keluarga gue nggak suka. Makanya gue gue waktu kecil minta sekolah modeling nggak boleh. Jadi intinya gue udah pengen jadi model itu dari kelas 6 SD. Tapi karena keluarga nggak menyetujui, jadi gue nggak pernah disekolahin. Ya udah, terus baru jadi modelnya sih. Sebenarnya gue tuh pertama kali banget naik jadi model tuh gue waktu pas gue SMA, pas gue di Australia. Sebenarnya tuh kayak memang gue nggak banyak. Oh, udah sempat jadi model di Australia? Sempet, tapi memang nggak yang serius banget. Jadi memang gue jarang cerita gitu. Jadi waktu pas gue di Australia, gue sempat jadi model buat acara-acara Indonesian Night, buat acara di Kedubes, buat para student orang Indonesia yang sekolah fashion di sana gitu loh. Gue sempat jadi model, sempat modeling di sana, tapi memang yang nggak terlalu fokus banget lah. Namanya juga gue kan di sana dikirim buat sekolah kan. Iya nggak, waktu kan masih gue kayaknya pertama kali itu sebenarnya umur 17, itu kan masih high school banget lah. Ya udah, terus habis itu gue udah dari umur 17 ya? Sebenarnya dari umur 17, cuman kan nggak terlalu serius karena waktu itu di Australia kan. Ya udah, terus balik Indo baru tuh yang dari yang lomba modeling itu. Tapi memang kalau model itu memang dari dulu sebenarnya pengen, cuman nggak disupport. Nah kalau MC itu gue nggak pernah mimpi jadi seorang MC. Hai Kat, nih Catherine ini juga saksi aku loh. Dulu aku pertama kali modeling di Australia nih sama Catherine ini nih. Sama Catherine teman-teman lama nih, ada teman-teman lama nih di Australia, agensi atau gimana? Enggak, aku nggak agensi, aku cuman ya freelance aja karena banyak perkumpulan orang Indonesia di sana. Kayak lebih membantu teman-teman sih. Benar. Hai Kat, gue lagi cerita gimana awal mulanya gue jadi model kan sama lu Kat. Kat ini salah satunya bantuin gue ngajar Kat waktu di Australia. Berkah. Iya, berkah langsung loh disaksikan. Kalau apa sih yang kayak disiapin? Apa sih yang disiapin ketika transisi itu? Jadi waktu yang pas gue tadi balik lagi ke model, kenapa gue bisa memilih MC? Jadi kalau model itu kan memang dari dulu gue pengen. MC itu nggak disengaja sih, Fran. MC itu nggak disengaja. Gara-gara pas udah gue punya anak, semua orang tuh pada bilang, lu tuh berisik banget, lu bawel banget ya. Yang udah mama ya. Udah mama kan Kat ya. Terus pada bilang gue berisik banget. Terus pada sukanya lah, gila lu berisik banget, lu mendingan jadi MC deh, lu cocok jadi MC. Pokoknya dicela-cela gitu, tapi gue sebenarnya nggak seriusin. Tapi makin hari banyak yang mencela itu, sampai akhirnya gue mikir, apa mungkin ya gue coba ya. Tapi jujur gue takut, gue nggak pede. Kan gue udah bilang, gue tipikal yang insecure. Nah akhirnya gue tahun tuh gue mikir gue cuma ngomong kayaknya gue mau ngeles deh. Gue ngeles sampai ada tuh si Maria Tita bilang, ala lu dari 2 tahun yang lalu juga bilangnya mau sekolah MC juga lu nggak lakuin, gila digituin lu gue bakal nggak terima. Gue bakal tunjukin ke lu kalau gue bakal sekolah MC, gue bakal buktiin ke lu gue nggak bisa kalau ditantang-tantang gitu kan. Ya udah, terus akhirnya gue sekolah MC. Ya puji Tuhan, yang di atas baik sih, dia mempermudahkan jalannya juga gitu loh. Memang ya awalnya pasti kalau dibilang smooth banget juga enggak, cuman maksudnya gue sih ngerasa cukup laki lah, maksudnya ada bantuan laki. Beruntung. Maksudnya gue begitu selesai, bahkan belum selesai sebenarnya, waktu gue lagi ngekursus itu baru mau naik ke level advance, ada audisi di salah satu stasiun TV yang cukup besar di Indonesia. Akhirnya gue keterima sebagai salah satu talentnya gitu kan. Nah ya udah, gue coba, gue jalanin, gue pikir gila Tuhan baik banget ya, gue baru mau naik kelas, belum lulus aja gue udah keterima sebagai talent udah. Nah tapi memang ternyata rezeki gue bukan di situ, Fem. Jadi gue selama 6 bulan gue dikontrak,
gue udah bilang gue pengennya jadi host, jadi presenter. Gue disuruh casting ada, tapi castingnya tuh ternyata nggak tiap minggu ada gitu loh. Terus gue ngerasa kayaknya gue terlalu menunggu bola, dan tiap kali kalau misalkan ada orang bilang, oh Lin lu MC ya, iya tapi lu boleh kontak manajer gue, soalnya gue dikontak di stasiun TV ini. Orang tuh langsung udah kayak keburu takut dulu karena gue membawa nama yang begitu besar. Jadi orang tuh kayak, aduh udah pasti mahal deh, udah pasti mahal. Jadi ya udah, terus gue mikir, aduh kok ternyata membawa nama besar itu ya nggak menjamin pasti akan langgeng gitu kan. Tapi terus dengan ya kayak brand modeling yang udah kamu miliki itu kayak membantu juga mempercepat karir kamu ya. Membantu, itu jujur membantu. Dari jadi kita tahu cara grooming up, kita jadi tahu bagaimana apa sih yang membawakan diri pada saat situasi-situasi yang berbeda gitu loh. Terus ya udah, selama 6 bulan itu gue malah dapet kerjanya sebagai model lagi. Gue mikir gimana sih ini malah jadi model lagi, gue mah males lah. Terus akhirnya ya udah, akhirnya gue pada saat kontrak berakhir, dia sempet nanya, Lin gimana mau perpanjang nggak? Gue bilang enggak deh, gue nggak perpanjang. Mereka cukup kaget juga sih sebenarnya, lu nggak mau perpanjang, kita tuh nama besar loh. Gue bilang enggak lah, gue kalau emang rezekinya gue di sana pasti akan jadi, gue bilang gitu kan. Ya udah, ternyata RFM rezeki gue ternyata di pengalaman pertama kali pengalaman MC apa yang kamu hadapi? Pertama kali, wah itu gue juga, makanya gue bilang ya, Tuhan itu baik banget sama gue tiap kali ya start everything itu tuh beruntung banget, kayaknya Tuhan sayang banget sama gue. Pertama kali gue begitu lulus, gue bilang ke teman dekat gue, kan gue bingung dong, gue dapet kerjaan dari mana, gue nggak ada manajer, gue nggak ada apa, intinya gue start dari nol. Gue cuman ingat guru gue di kursus gue bilang start dari lingkungan terdekat dulu. Bahkan dia sempat bilang, lu mulai aja dulu. Ini kok jadi berisik nying gitu ya? Oh iya. Punya lo? Oke. Punya aku. Oh iya. Harus dipegang. Ya, jadi waktu jadi pas awal-awal aku bingung dapat kerjaan dari mana kan. Terus aku ingat guruku bilang, udah lu pergunain sosial media, lu pergunakan orang-orang terdekat lu, bahkan kalau perlu lu jadi MC 17 Agustusan atau komplek lah, arisan-arisan gitu kan. Ya udah, gue coba. Ternyata gila, gue jujur ya, kerjaan pertama gue itu di Grand Hyatt buat properti Australia. Ya, di Grand Hyatt properti Australia yang levelnya tuh medium up, dan itu juga salah satu fee gue yang terbesar yang gue dapet. Itu maksudnya kayak first luck gitu loh. Traktir loh tapi. Itu first luck loh, dan itu luar biasa banget sih. Jadi gue cuman ngomong ke orang-orang terdekat, terus temen gue ada yang ngasih gue kesempatan, terus gue bilang, gue mesti ngomong apa nih ke bos lu kalau misalkan gue belum punya pengalaman atau gimana dong ngomongnya. Terus temen gue bilang, udah Lin, lu jujur aja kalau memang lu gak punya pengalaman atau lu apa, pokoknya jangan bohong, dia bilang gitu kan. Ya udah, gue ketemu meeting sama orangnya, terus dia nanya, kamu udah banyak kerjaannya? Terus gue bilang, ya saya sih baru selesai, ya saya sih memang backgroundnya sebagai model, saya memang masih baru di dunia ini, ya gue ngomong apa adanya gitu. Terus orangnya juga ya ampun baik banget. Terus dia bilang, kalau kamu sendiri nih Evelyn, kamu jujur, kamu lebih percaya diri ngebawain acara sendiri atau berdua? Dia bilang gitu. Kalau boleh sih, gue bilang gitu, kalau boleh berdua aja. Terus ada nggak temennya? Terus gue mikir siapa ya? Bohong baru, gue nggak kenal MC cowok siapa, gue juga bingung. Terus oh yaudah, nanti nih saya cari. Akhirnya gue pikir-pikir, tau nggak siapa temen gue? Fernando. Siapa? Fernando. Oh, Nando Surya. Nando Surya. Hai Alvin. Hai Alvin Chandra. Aku malu. Terus kayak pertama itu pas kamu perform itu deg-degan gak sih? Wah, si Nando ya sampai bilang, tenang If, gue kayak tiap 5 menit ke toilet. Sampai si Nando bilang, Lin, udah Lin. Oke. Tapi dia baik sih. Jadi kita yang namanya partner itu tuh, kita tuh saling cover. Dan ya udah, waktu itu sih, hari itu sih jujur aman-aman aja sih, nggak ada komplainan, nggak ada apa. Ya, untung ya. Sejauh ini sih gue nge-MC nggak, ya gue nggak tahu ya kalau di belakang ya, so far sih gue belum ada yang sampai parah kayak klien tiba-tiba marah-marah atau apa sih.
so far sih semuanya masih aman ya. Tapi kan gue nggak tahu kalau misalkan mereka di belakang ngomong apa atau apa ya, gue nggak tahu lah. Cuman so far nggak pernah. Yang penting itu input lah namanya. Kita input, kan bener. untuk orang ya. Bener, gue sih I'm very open kalau ada orang yang komen, karena Keren. beberapa teman gue bahkan ya pada saat mereka nggak perform really well, baru turun tangga setengah langsung dibentak sama klien. Gila, gue nyesel banget. Oh iya? Lu gini. Ada. Makanya Oh my god, that's crazy. Itu gila loh. Itu lu gimana ya, lu mental lu ya jadi host gitu kan. Lu baru opening tiba-tiba nggak sesuai, baru turun. Gila, baru turun tangga setengah dibentak, katanya semua audiensnya tuh ngeliat gitu. Gue nyesel banget pakai lu. Itu yang namanya kita sebagai pembawa acara tuh, aduh, mental tuh kayak dibanting tau nggak? Dan itu kan kita masih, itu baru opening ya, masih ada tengah, masih ada akhir. Itu tuh kita tuh harus bikin mood kita gimana caranya supaya tetap naik. Oke, sebelum kita masuk ke mood-mood dan kiat-kiat itu, aku pengen tahu, penting nggak sih sebenarnya kamu belajar sebelumnya di sekolah untuk MC ini sendiri gitu? Ada nggak manfaatnya ketika kamu berkarir? Ternyata perlu untuk belajar. Kalau menurut aku sih, kalau aku bilang sih ya itu kembali lagi ke orang tersebut ya. Kalau aku sih jujur aku perlu banget. Kenapa? Karena memang gue nggak ada basic seperti itu. Kadang beberapa teman gue yang udah jadi MC bilang gini, oh lu sekolah MC Lin? Gue sih nggak pernah kursus ya. Gue sih natural aja. Terus gue bilang ya bagus lah kalau gitu, memang itu udah talenta lu gitu loh. Sebenarnya banyak tuh yang jadi MC itu nggak punya background kursus sekolahan gitu loh. Dan gue memang memilih itu karena gue merasa nggak pede. Contoh deh, gini deh, Fem, kayak gue modeling aja. Gue modeling nggak pernah sekolah modeling sama sekali loh. Buktinya bisa berkarir kan. Tapi gue yakin kalau gue pada saat awal gue jadi model, gue sekolah modeling dulu, mungkin proses gue akan lebih cepat. Jadi ibarat kata nih, I agree with that. benar, yes benar. Jadi kalau ditanya butuh nggak sekolah modeling atau sekolah MC, kalau gue bilang ya menurut gue sih butuh aja. Kenapa? Dengan lu mengetahui basic yang pasti, fundamental yang udah pasti, karir lu akan lebih cepat dan lu nggak bakal yang namanya kayak diomelin banget. Gue tuh dulu tuh pada saat modeling ya, gue tuh kayak disemprotnya tuh abis-abisan, Fem, karena gue bener-bener nggak tahu apa. Abis banget gue. Habis banget gue diomelin karena gue nggak bisa pose kan, gue nggak tahu yang namanya tolak pinggang itu tolak pinggang atau tolak pinggul ya. Jadi banyak orang tuh ya tolak pinggul bahwa jadi gue berdiri ya, tolak pinggul itu di sini, tolak pinggul itu di sini, sedangkan tolak pinggang itu mesti di sini. Dan gue diomelin, pokoknya gue diomel-omelin terus lah gitu loh. Dan kalau teman-teman di sini mikir pengen sekolah atau enggak, selama kalian disupport mendingan kalian sekolah aja gitu, karena itu akan mempermudah kalian untuk jalannya. Dan contoh nih, kalau misalkan gue nge-MC nih, gue nggak punya, kalau gue nggak punya background nge-MC tapi gue nekat-nekatin aja, sekali nama lu jelek, IO akan kapok pakai lu. Dan untuk memperbaiki nama lu kembali itu butuh waktu yang lama. Dan kita kan melakukan hal itu. Dan aku sih juga setuju sih kayak untuk mengenai belajar itu. Ada suami itu Antoni. Oh iya, Antoni. Suaminya. Oke, kalau aku pun juga mengenai belajar itu penting. Kayak dulu aku belajar acting di Kasih Taurus sampai hampir 1 tahun. Dan menurut aku itu kayak aku dikasih skrip pun yang awal-awal pun kayak baca skrip ini gimana, jatuhnya cuma malah hafalan. Tetapi begitu udah tahu, oh ini loh potongan-potongannya, cara untuk mendalami naskah seperti apa, cara untuk mempresentasikan seperti apa. At least walaupun gak ada bakatnya itu kayak tahu, kita tahu jadi apa yang mesti kita lakukan dan tahu dasar-dasarnya dulu gitu loh. Gambarannya udah ngerti. Bener sih, setuju. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kiat-kiat nih buat teman-teman, singkat aja ya, Lid, karena waktu kita kan cuma 1 jam ini. Apa kiat-kiat Evelyn untuk teman-teman semua untuk menjadi kenapa? Baru 26 menit lo buru-buru banget sih. Iya, maaf ya teman-teman, soalnya gue kalau ngobrol sama Febri itu sampai 2 jam. Oh, lebih, jangan salah. Oke, kiat-kiat Evelyn untuk teman-teman yang baru memulai model atau mau memulai sebagai MC presenter itu apa aja? Model dulu ya. Yang model, sebenarnya sih model sama MC untuk kalian yang baru mau mencoba terjun di dunia ini, yang pertama ini model dan MC sama aja sih. Ketika kalian melakukan kesalahan atau ketika kalian melakukan kritikan, anggap itu sebagai masukan dan kalian terus menerus mencoba, persisten. Pokoknya dalam segala bidang itu kalian, ketika kalian jatuh, kalian harus bangun lagi dan mencoba lagi, perbaiki.
dan terima masukan-masukan dari orang-orang sekitar Anda, gitu aja. Keren. Pertanyaan Simple selanjutnya ini kok. yang paling penting nih. Ini tuh kayak banyak banget entertainer, banyak banget model yang kayak galau menghadapi hal ini ketika kayak dihadapkan dengan merit ataupun punya anak. Itu kayak, oh berarti aku udah nggak bisa karir ya, oh berarti sebagai entertainer itu hanya sebentar ya, nggak bisa seterusnya ya. Nah ini aku pengen tahu nih, Evelyn ini tuh sudah punya anak 2 dan anaknya udah gede-gede, dan dia itu sebagai model tetap jalan, entertainer sebagai tetap jalan. Tolong aku pengen diberikan informasi buat teman-teman semua, ini gimana supaya takut gak sih, takut gak sih, apa yang perlu dihadapi, mana cara menghadapi sebagai full time mom dan sebagai full time entertainer? Yang pasti sih tadi aku juga sebenarnya nggak nyangka sih teman-teman, maksudnya aku bisa udah punya anak 2, tetap karir modeling juga masih ada gitu loh, di MC juga ada. Nggak pernah nyangka sampai sini sih, cuman waktu itu tuh aku berpikir ketika aku udah hamil ya, aku pikir aku tuh nggak bakal kurus gitu loh, aku nggak bakal kembali kurus. Tapi memang pada saat hamil pertama kedua, aku tuh merasa tersiksa dengan kok badan gue begini ya, dan gue nggak suka. Kok gue jujur anak pertama naik 15 kilo, anak kedua gue naik 20 kilo. Naik 20 kilo, dan pada saat gue habis lahiran, gue tuh kayak nggak suka banget dengan badan gue. Kayak, aduh gila badan gue jelek banget gini. Tapi, walaupun gue mengeluh, I do something for that. Jadi gue nggak hanya sekedar mengeluh, gue mencari solusinya. Cara solusinya apa? Gue mulailah olahraga pelan-pelan, ngejaga pola makan juga, sehingga akhirnya ternyata badan gue kembali to my normal shape sebelum gue hamil. Dan dari situ gue sih pada saat gue lahiran jujur gue nggak mikirin karir ya. Pada saat itu gue cuma fokus gimana caranya gue bisa kasih full ASI ke anak gue nggak mau campur support. Dan begitu anak pertama anak gue bisa 1 tahun full ASI. Mungkin kalau buat teman-teman yang belum punya anak kalian belum paham, tapi buat ibu-ibu yang punya anak, wah 1 tahun kasih full ASI nggak dicampur yang lain itu perjuangan banget. Dan waktu itu gue cuma mikir yang penting anak gue sehat, anak gue sehat. Udah ternyata pelan-pelan ada yang ngajakin lagi. Ya memang nggak langsung jreng gitu kan, butuh proses. Dan itu aku juga nggak nyangka begitu habis anak 2, gue juga sempet mikir sih Fem, habis anak 2 kayaknya gue nggak mungkin modeling lagi deh, kayaknya gue bakal gendut selamanya. Ternyata habis balik anak kedua sama Fem, gue merasa nggak suka dengan badan gue. Jadi bukan maksudnya gue ngejaga berat badan ini karena dunia modeling, itu enggak. Karena gue nggak suka dengan feeling gue membenci tubuh gue. Gue nggak suka perasaan yang gue ngerasa insecure, gue ngerasa badan gue jelek. Self love-nya harus ada jadinya ya. Bener. Akhirnya daripada kita selalu komplain dengan bentuk badan kita, kenapa lo nggak start untuk mulai berolahraga dan mulai makan makanan yang sehat? Nah, kalau untuk makanan yang sehat, coba tanya sama Bapak Ardi Febrian ini kenapa? Karena dia jago sekali masak dan memberikan tips-tips dietnya dia, bener nggak? Hey. Oke, berarti stigma ketika menikah terus berarti udah nggak berkarir itu sebenarnya salah. Itu kembali lagi kepada pribadi orang tersebut, apakah dia memang masih mau berkarir nggak. Karena ketika berkarir di industri entertainment ya kita harus menyesuaikan diri untuk dari shape-nya, dari bentuk, dan juga adjustment-nya, transisi dari model bisa ke MC ataupun bisa ke karir-karir yang lain, bisa komedian juga, bisa juga jadi pemain film juga. Itu semua ada ya bagi teman-teman kita ya. Jadi itu perlu banget persiapan dan perlu kerja keras. Setuju banget. Oke, sekarang aku lanjut. Silakan Bapak. Oke, jadi ketika punya anak ribet nggak sih ketika harus membagi waktu antara untuk anak dan karir? Bagaimana mengaturnya Evelyn ketika berkarir? Simple sih, maaf ya teman-teman, pakai suster aja. Simple sih, pakai suster aja. Kamu nih Ramadhani ya. Susternya banyak. Madam ya kayak. Tapi jujur anak pertama gue nggak pakai suster. Gue nggak pakai suster. Gue nggak simpel itu. Kalau mau simpel ya pakai suster aja. Gue anak pertama, anak kedua, gue full ASI. Pertama gue full ASI, gue nggak campur support. Ya cuman ibu-ibu yang punya anak yang mengerti perjuangan ini, oke.
Terus yang kedua, anak pertama gue sampai mikir komit gue nggak mau pakai suster sampai usia 1 tahun. Gue mau semuanya hands on gue sendiri, gue nggak mau kehilangan momen. Tapi ternyata kayaknya di usia 5 bulanan laki gue kakinya cedera, dia kecelakaan olahraga lah. Jadi dia nggak bisa bantuin gue. Terus dia bilang, aku nggak bisa bantuin kamu karena kakinya cedera, dia sampai pakai tokat. Terus dia bilang, kamu harus pakai suster. Dia bilang gitu. Gue awalnya nggak mau pakai suster, gue takut gitu kan, takut kehilangan momen aja. Terus akhirnya ya udah gue pakai suster, ya itu cukup membantu gue sih. Tapi ya tiap kali kalau misalkan gue udah pulang, ya gue berusaha main sama anak gue. Jadi maksudnya ya, yang namanya ibu itu lu bukan sekedar lu ngelahirin terus lu ngejaga gitu juga sih. Yang namanya seorang ibu itu lu ngelahirin dan lu menjaga, mendidik anak lu, nggak serta-merta lu gampangin lu kasih ke suster gitu, nggak juga sih gitu. Sebenarnya itu jadi cuma kayak walaupun pengen itu cuma masalah jadi berarti prioritas walaupun karir pengen tetap dikejar, tapi jangan lupa tanggung jawab itu anak. Mau ngelahirin harus bisa ngegedein dan bisa mendampingi sampai dia gede. Jangan sampai sosok seorang anak itu hilang. Cari jalan tengahnya ya. Jadi memang sih aku juga paham itu sebenarnya. Kalaupun semakin tambah usia kita, janganlah kita langsung, aduh aku nggak mau karir, tetapi kayak cari jalan tengahnya, cari solusinya. Oke, kita akan next question. Nah ini kan Evelyn ini yang terkenal groomingnya ini luar biasa, kulit flawless, makeup ngop, rambut selalu ganti-ganti. Apa aja tips and tricks untuk menjaga supaya performa tetap prima? Performa yang pasti berolahraga ya, walaupun gue jujur gue lagi agak kurang lah olahraga, tapi walaupun gue kurang, gue bukan berarti gue bakal sebulan gak berolahraga, itu enggak. Tapi ketika gue di dalam kondisi prima gue itu, waktu itu gue bisa seminggu 3 kali berolahraga. Nah buat teman-teman coba usahain minimal seminggu sekali buat berolahraga, 30 menit aja itu cukup. Kenapa? Itu akan ngebikin kalian punya mindset yang fresh gitu loh. Dan yang pasti jangan lupa kalian kalau misalkan rambutnya berantakan ya, aduh gue paling gak tahan. Kalau mungkin orang mikir gue kok ganti-ganti rambut terus ya, gue gak tahan Fem kalau rambut gue tuh udah tumbuh segini. Gue tuh kayak itu mengurangi aura gue. Jadi buat temen-temen yang ngerasa aura kalian sedikit redup, mungkin kalian harus touch-up warna rambut kalian. Jadi kalau warna rambut udah segini ya, udah pasti penampilan kalian nilainya tuh akan sedikit berkurang. Ya, kayak bapak ini nilainya dari 8 jadi 6. Ini makanya ditutupin pakai topi. Iya, gue tuh ada terlalu panjang. Bener, gue tuh sebenarnya kemarin tuh udah panjang segini nih, Fem. Dan gue walaupun ini karantina yang ada kerjaan, gue tuh kayak ngerasa gelisah ngeliat rambut gue segini, udah tumbuhnya, gue tuh gelisah banget. Kayak nggak pede atau apa. Akhirnya gue tancap rambut gue. Yang pasti kalau tipsnya buat grooming, teman-teman, kalian harus mencari your personality. Jadi tonjolin personality kalian, jangan semata-mata lagi tren model A kalian ambil comot. Terus yang ada kalian merasa nggak percaya diri, ya apa gunanya baju kekinian tetapi kalian merasa nggak pede. Yang pasti ketika kalian memilih pakaian, kalian harus merasa percaya diri dan nyaman menggunakan pakaian tersebut. Nah, ketika kalian ini nyaman, gue banget gitu. Iya, bener banget, itu bener banget. Ketika kalian merasa nyaman dan percaya diri, otomatis aura kalian akan keluar dengan sendirinya gitu loh. Mungkin kalau buat tips simpelnya aja deh, buat kalian yang benar-benar nggak tahu gimana cara memadu padankan pakaian, kalian bisa cari role model atau artis favorit kalian dan kalian mulai pelajari deh cara berpakaiannya seperti apa dan coba diaplikasikan ke diri kalian sesuai dengan personality kalian. Gitu aja sih. Dan kadang nggak cuma dari pakaian doang, kalian yang tadi aku bilang harus fokus ke rambut juga. Rambut itu penting banget. Rambut itu penting. Sebenarnya kalau nggak warna rambut pun, kayak warna rambut pun, kayak bentuk potongan rambut pun mempengaruhi ya. Bentuk potongan rambut mempengaruhi dan warna rambut mempengaruhi. Lu bayangin ya, model rambut lu udah kecil tapi warna rambut lu belang-belang, udah pasti hasilnya nggak bakal maksimal. Enggak, maksudnya kayak misalnya kayak kalau untuk temen yang warna rambut
natural hitam yang nggak diwarna gitu kan, potongan rambut aja tuh udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang Bener. udah diwarna terus rambutnya udah turun terus tiba-tiba warnanya hitam dan orange, kayaknya jangan. Oke, sekarang aku pengen tanya pendapat Evelyn mengenai multi talent model itu. Menurut Evelyn itu seperti apa? Ada multi talent model itu bisa ya, seperti yang kita ketahui ya, Fem, itu kayak Drina deh, dia itu model kece banget, sebagai dancer juga kece banget. Dunia model ini tuh sangat ketat banget, persaingannya tuh sengit banget. Nah, makanya kalian jangan sekedar cuma menjadi model, kalian juga harus punya ciri khas. Nah, mungkin misalkan contoh nih, kayak gue udah jadi model tapi gue bisa juga jadi MC. Nah, sama halnya juga Drina, dia jadi model iya, dancingnya juga oke. Jadi setiap kali ada desainer atau sports brand yang pengen fashion show, karena dia punya kelebihannya dia, yaitu dia jago ngedance, akhirnya tiap kali top of mind-nya, gue mau cari model yang bisa dance siapa? Drina. Gue mau cari model yang bisa dance siapa? Drina. So, Drina, dan Drina. Terus ada juga model lain tuh yang itu siapa yang jago balet, anak gym. Oh, Ida Lim. Siapa? Ya, dia Ida juga Lim. itu kan jadi Ida Lim. Nah, dia karena jago balet, akhirnya tiap kali desainer mau bikin tema yang ada konsep balet-baletnya, dia selalu dicari. Jadi dunia model ini tuh persaingannya tuh ketat banget. Yang jadi model itu banyak banget. Jadi pastikan kalian punya kelebihan dari kalian sendiri. Contoh nih, semua model itu tinggi dan cantik kan. Kalau semua model itu tinggi dan cantik, akhirnya lu jadi biasa. Jadi looks normal, nothing special about you. Nah, makanya itu kalian harus investasi ke dalam diri kalian sendiri. Entah itu sebagai public speaker, entah itu kalian sebagai dancer. Seperti ada satu contoh Mbak Desi Mulasari. Seperti Anda juga harus bisa. Aduh, bisa. Seorang entrepreneur. Karena Yes. di Dr. belakang layar. Ronald. Halo Dr. Ronald. Loh. Apa kabar? Oke, sekarang ini kan Evelyn juga di model itu udah bukan yang namanya umur ece-ece ya, udah dari 2006 sampai udah sampai 2000, itu udah hampir 2 dekade. Sekarang aku nanya, kehidupan model, apa model yang dihadapi zaman dulu sama sekarang itu perbedaannya apa dalam bekerja? Yang pasti yang sekarang kayaknya lo ngerasa nggak sih kayak lebih dimanja. Tapi ya nggak apa-apa sih, cuma kalau dulu sih yang gue ngerasa nggak enaknya dulu tuh kayak senioritas, tapi gue nggak terlalu mengalami senioritas itu. Dan yang pasti dulu tuh kayak aku mengalami loh. Gak bercanda. mungkin karena aku anak baik-baik ya, jadi gue gak kena senioritas gitu loh. Kalau zaman dulu ya, kayak gue gitu kan, gue belum bisa jalan, gue dikata-katain pakai mic. Flynn, lo jalan kayak gitu jelek banget. Jadi gini, dulu gue tuh masih belum terlalu bisa jalan, akhirnya ada agensi ngontrak gue. Sampai ada koreografer lah kayak nyela gue gitu kan. Flynn, lu dari tahun lalu sampai tahun ini gue liat jalanmu gitu-gitu aja, lu kan gak dikontrak kan sama si A gitu kan. Bener gak? Iya bener. Emang lo gak diajarin jalan? Enggak. Lo jadi model jangan tolong, udah dikontrak gak diajarin jalan. Waduh, itu ngomelinnya ya di panggung loh, di panggung pakai mic. Serius? Di panggung pakai mic seluruh mall kalian dengerin. Serius? Serius. Lagi GR itu ada memang sih aku juga pernah ngalamin itu. Aku dulu juga pernah ngalamin itu di show-nya Mas Didi Budiarjo. Aku on time dan ada satu model sih, dia udah tahu telat. Dia udah tahu telat, terus ini apa namanya, makin dilama-lamain lagi. You know what? Ada koreografer A langsung pakai mikrofon diteriakin, kamu show, kamu pulang aja. Aku langsung kayak oh my god. Zaman dulu sih memang luar biasa disiplinnya dan ngajarin kita untuk bagus ya. Cuman kalau di hari ini mungkin nggak tahu kenapa. Apa yang kamu rasain sih kalau yang hari ini, yang today gitu, model today itu? Gue sih lebih mudah ya. Makasih loh, lebih mudah. Apa ya? Kalau yang pasti, kalau yang sekarang tuh model sekarang ya itu kalau disuruh drama-drama nggak mau gitu loh, disuruh into karakter gitu loh. Yang ada drama-drama mereka kayak, aduh gue tuh model cuma jalan, kenapa sih harus drama-drama gini? Itu disuruh dancing, fashion dance, mereka tuh suka masih malu-malu.
Kalau zaman dulu ya, fashion dance, kalau nggak fashion dance lo nggak bakal diajakin modeling, nggak diajakin show lagi next time gitu kan. Aduh kayaknya kalau dulu tuh kayak garu-garu kepala gitu kan. Dan apalagi ya gue ngerasa kalau zaman dulu tuh kayak yang anak-anak muda tuh lebih sopan nggak sih, lu ngerasa? Ada lah kayak generasi milenial. Anak-anak dulu itu tuh karena kita dididik senioritas, nggak nyapa, nggak apa. Kalau dulu tuh kayak mas senior aja nyapa, halo kak, apa kabar kak, gitu kan. Jadi kayak memang menghormati, tapi itu sebenarnya budaya yang bagus kalau aku bilang. Kenapa? Karena banyak banget senior-senior yang akhirnya ngajakin kita kerja gitu loh. Kalau yang sekarang kan cuma kenal di set, nggak pernah yang gimana-gimana, jadi ya mereka nggak dapat job dari teman-teman model, rata-rata dapetnya dari agency. Tapi memang agency tugasnya memberikan job untuk model. Tapi kalau menurut aku masih ada opportunity lain, yaitu dari teman-teman. Dan aku juga pengen nanya nih juga nih, pengen ngasih tahu juga nih bahwa di zaman sekarang itu kayak lebih mudah nggak sih dengan fasilitas udah ada sosial media, udah ada TikTok, udah ada Instagram, udah ada website, Facebook segala macam. Kalau zaman dulu kita tuh kayak belum ada itu gitu. Iya, yang pasti sekarang lebih mudah sih jadi model. Sekarang tuh karena kenapa jadi lebih mudah menurut gue juga karena pasarnya juga niche-nya juga banyak kan. Jadi semakin banyak niche-nya, contoh ya banyak orang jualan baju lewat Instagram, butuh model katalog. Permintaan demand-nya tuh semakin banyak, otomatis banyak banget orang dengan mudahnya jadi model gitu loh. Dan juga misalkan contoh nih model untuk foto hunting. Foto hunting itu apa sih? Foto hunting itu ya para fotografer yang masih latihan bagaimana caranya foto, terus pakai model, ya udah pokoknya intinya yang penting ada model aja, yang penting cantik udah gerak deh gitu loh. Dan kebanyakan juga kadang kalau yang justru yang model profesional kadang suka nggak mau buat model foto hunting karena tuh kayak geraknya tuh lama banget. Gak harus nahan. Bener, kenapa? Karena mereka masih fotografer yang masih belajar, otomatis satu pose tuh bisa lama banget. Jadi kadang mereka ya udah deh, daripada gue pakai model profesional, gue pakai model ya udah yang mau aja gitu loh. Jadi gue apa-apain suruh satu pose berapa lama, diem aja. Kadang tuh kalau yang udah model profesional lama banget sih. Kadang tuh beberapa suka kayak demanding gitu juga gitu loh. Jadi tapi sebenarnya kalau dibilangin perbedaan kode etik dalam bekerja yang zaman dulu sama sekarang sih, kalau gue bilang sih nggak terlalu banyak ya, Sam. Paling cuman gue ngerasa zaman gue dulu tuh senioritasnya berasa banget. Terus sama dulu gue ngerasa kayaknya saking senioritasnya, otomatis yang anak-anak baru ketika ketemu yang lebih berpengalaman, mereka akan selalu menyapa. Tapi sih gue nggak ngerasa kayak, maksudnya kayak ngerasa gila model zaman sekarang tuh songong-songong atau belagu gitu sih, gue nggak ngerasa demikian ya. Gue nggak ngerasa mereka semua ya baik-baik aja, cuma dari segi karakter yang gue ngerasa beda. Contoh nih, zaman dulu itu kayaknya yang jadi model tuh harus yang berambut panjang, harus yang mukanya cantik, harus yang blasteran. Model zaman dulu yang supermodel itu harus yang kulitnya putih kalau dulu. Iya, harus yang kulit putih. Karena era kamu itu 2006 tuh lagi era oriental sama era bule. Model hitam tuh nggak kepake. Ya. Ini ada yang nanya, motivasi apa yang bikin kakak sampai bisa seperti sekarang kan? Tadi nanti aja. Kientar dulu nih. Kita habis ini tinggal pertanyaan terakhir. Sabar ya. Habis ini kita jawab QA semuanya. Oke. Nyesel nggak sih jadi model? Pernah jadi model tuh nyesel nggak? Enggak sih, karena dari modeling ini gue dapet pengalaman yang sangat berharga yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata deh. Contoh. Dengan gue jadi model, ini jujur ya? Iya. Dengan gue jadi model, salah satu contohnya waktu itu gue bisa salaman dengan Pak Jokowi. Karena waktu itu gue jadi model, gue bisa salaman dengan Pak Jokowi. Karena gue jadi model, gue bisa traveling ke luar kota, ke luar negeri. Karena gue jadi model, gue bisa nyetir mobil Ferrari yang khusus dibawa dari Itali ke Jakarta. Gue nyetir mobil Ferrari itu selama 2 bulan buat acara, buat event. Selama 2 bulan gue nyetir mobil Ferrari, setirannya aja juga di setiran kiri. Setirannya kiri karena benar-benar plat mobilnya dibawa dari Itali. Terus yang ngajarin gue itu orang Itali langsung, dia memang pembalap.
gue belajar nyetir safety drive itu di Halim. Itu kan kayak wah, wild dream lah. Terus karena gue jadi model, gue bisa naik limosin buat mobil Hummer. Pokoknya banyak banget pengalaman-pengalaman berharga, dan gue mengenal nggak cuma dari itulah. Gue juga mengenal berbagai macam jenis orang, berbagai macam orang yang gue kenal dari segala penjuru Indonesia. Banyak banget sih pengalaman berharga. Nah dari situ juga contoh ya, kayak di zaman sekarang ini banyak banget model dari luar negeri, Feb. Jadi kita kan bisa tukeran culture ya, dari Brazil, Iya betul, dari setuju aku, jadi pertukaran culture. Benar banget. Oke, pertanyaan terakhir, apa 3 hal sebutkan yang kamu selama di dunia modeling itu kebawa ke kehidupan normal sampai sekarang, tuh apa ya? 3 hal sebutkan. Kadang gue nggak tahu ya, sampai sekarang sampai kebawa nih. Gue sebenarnya nggak tahu apakah itu karena dunia modeling atau karena diri gue sendiri. Yang pasti aku suka grooming. Oke, good, itu benar, itu benar. Gue kayak selalu kece. Selalu pengen tampil all out ya, keren ya. Kalau dalam tuh udah namanya event, kekawinan atau apa, pokoknya kayak pengen wuhuu gitu kan, grooming. Nomor 2, gue selalu belajar menjadi pribadi yang humble di dunia modeling. Karena di dunia modeling yang lebih cantik pasti banyak, yang lebih tinggi pasti banyak. Jadi di situ gue juga disadarin kalau lu cuma menganggap diri lu yang paling keren, tunggu aja, musuhnya model itu usia, Shay. Dikit lagi datang lagi 18 tahun. Bener. Lu boleh setiap hari show. Sekarang lu tunggu usia lu 30, atau lu tunggu ada model lebih gede dari lu baik. Udah gitu aja sih. Pokoknya di dunia model gue belajar untuk jadi pribadi yang humble, karena maksudnya yang ketiga. Yang ketiga yang pasti gue juga belajar bagaimana. Iya, gue baru mau bilang gitu, udah jawab, disiplin. Jadi pribadi yang disiplin, yes, attitude penting banget. Attitude itu penting. Gue di dunia modeling kayak belajar lebih menghargai berbagai macam jenis. Katanya begini kalau orang Sumatera, begini kalau orang di Kalimantan, kayak begini. Gue juga kayak belajar culture juga sih di dunia modeling. Putus ya? Itu sinyal kok kayaknya lagi jelek. Oke. Sekarang udah jawab 3, kita masuk ke jawab pertanyaan. Ini udah banyak banget yang nanya nih. Kita jawabnya pelan-pelan, sebentar aja, short aja ya, dan kita pilih siapa pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah voucher belajar di Arif Brem Modeling School senilai 500.000. Oke? Yuk, kita mulai dari pertama. Dari Novel 3D, gimana caranya biar tidak grogi dalam handle acara? Gimana caranya nggak grogi? Oke, yang pasti yang pertama, persiapan. Kalau lu nggak persiapan, lu udah pasti grogi. Itu aja. Persiapan, dan yang kedua lu latihan. Pokoknya kalau ini berarti sebagai MC ya, ketika kalian merasa ini bukan medannya kalian, misalkan tiba-tiba gue di dunia fashion, tiba-tiba gue harus ngomongin politik deh. Tapi itu juga dari awal kalian harus tahu, kalau kalian benar-benar merasa nggak menguasai itu, daripada kalian mempermalukan diri kalian, ini kalau gue ya, mendingan lu back off aja. Kenapa? Begitu kalian nggak diambil ya kerjanya ya? Ya, kalau gue merasa benar-benar nggak nyaman, beda ya antara mencoba dan maju tanpa persiapan, itu tuh beda ya. Contoh nih, ada teman gue nih, dia bilang dia pernah ngebawain acara dalam bahasa Inggris. Ya kak, aku mau nyoba aja kak, gitu loh. Kalau nggak dicoba kan aku nggak pernah tahu. Bener, itu gue bener. Tapi waktu itu dia bilang ke aku, dia mau daftar sekolah Inggris. Pada saat dia daftar di sekolah Inggris, dia tuh levelnya bener-bener beginner banget, Sam. Beginner yang bener-bener level pertama banget. Dan akhirnya pada saat acara, abis dia dikatain. Jadi dia abis dikatain sama IO-nya. Bukannya napa-napa, bener. Lo kalau mau nyobain bener. Tapi kalian harus prepare. Kalau kalian maju aja tanpa preparation, nama kalian buruk, IO udah gak mau pakai kalian lagi. Dan orang IO itu akan bilang, lu jangan pernah pakai F5 lagi, gila jelek banget men. Dan nama itu, lu tau dong orang-orang itu kan
satu kebaikan akan diingat paling cuma satu hari, satu kesalahan akan diingat bertahun-tahun. Jadi kalau gue memang ngerasa benar-benar gak nyaman, gue bakal skip. Tapi kalau gue ngerasa misalkan nih, gue lumayan mengetahui dunia politik, gue lumayan suka, tapi memang gue nggak really good at that. Gue akan banyak belajar, gue akan persiapan, gue bakal banyak pelajari materi. Yang jelas yang dipersiapkan adalah persiapan riset dulu, jadi latihan dulu, jadi sebelum tampil itu udah pas. At least kalau ada kesalahan di panggung ya itu kita tahu gimana cara menanggulangi. Oke, good. Next question. Next question. Apa ini? Kak, aku pesan aja ya di dunia modeling itu perlu juga menciptakan pendidikan karakter. Oh, ini pernyataan, maaf. Iya, pesanannya. Benar-benar pendidikan karakter. Terima kasih. Itu betul sekali. Terima kasih. Benar banget kok. Apa dirasa hal tersulit dalam dunia modeling? 1 menit aja, Kak. Dijawab. Hal tersulit apa yang dalam tersulit? dunia modeling apa ya? Apa, Fer? Nggak ada Kamu sih. dong, kamu Nggak ada sih. Apa dong Fun kalau sih dibilang kalau. hal tersulit? Nggak ada sih. Kalau hal Nggak ada. tersulit. Kita fun karena nggak ada yang sulit, Nggak ada semuanya asal mau belajar dan mau bekerja keras dan persistensi pasti dapat. Mungkin kalau dibilang hal tersulit mungkin menjaga berat badan. Mungkin. Ah, mungkin. ya Gua itu nggak tahu. setuju. Mungkin. Tapi kalau dibilang itu berat banget, ya oke lah. Nggak juga. Itu udah kewajiban, Sebagai sudah bagian positif kehidupan. lah. Ya sekarang pertanyaannya gini, lu model atau bukan model, lu pasti pengen punya bentuk badan yang ideal bukan? Ya kan? Oke, Jadi walaupun- benar. Bener kan, walaupun nanti at the end gue nggak berkarir di dunia entertainment, gue tetap pengen body gue seperti ini, gitu doang sih. Karena udah kebiasa. Bukan, karena I just want to feel good. I want to feel good and I want to be healthy. Oke. Sekarang, apakah bisa tinggi di bawah kriteria model dan berkulit gelap bisa menjadi model profesional? Wah ini kayaknya Papa Febri udah pengen jawab deh. Aku aja yang jawab deh. Oke, sebenarnya gini, setiap orang itu untuk jadi model tuh bisa. Kalau tinggi badan itu, kalau kurang tinggi nanti masuk ke photoshoot, ke iklan, ke talent. Tetapi kalau yang tinggi bisa di runway gitu loh. Jadi kayak item sekarang itu tadi juga udah dibahas bahwa item tuh sekarang udah jadi in demand. Kenapa? Karena desainer-desainer produk-produk sudah mulai mencintai orang lokal, industri lokal, talent lokal. Kalau dulu mah masih maunya yang bule-bule, walaupun masih ada pasarnya, ya itulah dunia entertainment akan seperti itu. Kok aku yang jawab ini? Ya, enggak, soalnya muka lu udah ketahuan kayak mau jawab, tapi jujur jawaban aku sama kayak Kak Febri ya. Tapi kalau ngomongin kulit gelap bisa nggak jadi model profesional, come on, ini bukti nyatanya sudah di depan mata kita. Kakak Aldi Febri sudah menembus cover internasionalnya kan. Oke, thank you. Sekarang dijawab nih. Pertanyaan selanjutnya, how to feel confident when we doing catwalk on the stage? Kamu yang jawab, jangan aku. Bagaimana memiliki rasa percaya diri yang tinggi ketika jalan di atas panggung? Jadi bisa nih, jadi ketika kalian di belakang panggung, pada saat kalian belum naik ke panggung, kalian kalau merasa nggak nyaman ya, kalian bisa tarik nafas yang dalam sebanyak 3-5 kali, buang gitu kan. Terus abis itu kalian merem, kalian juga bisa pejamkan mata kalian dan kalian yakinin diri kalian yang tercantik. Pokoknya nggak ada orang lain yang lebih kece daripada kalian gitu. Wah, kesan banget itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, motivasi apa yang bikin kakak sampai bisa seperti sekarang? Kan tadinya katanya suka dikata-katain, dibully dari Bimu Kotaroma. Gimana kan suka dikatakan jadi motivasi apa yang membuat kakak bisa seperti sekarang ini? Kan tadinya sempat dibully kak gitu loh, kan banyak orang yang jatuh karena dibully. Kok kakak malah just keep fighting dan menunjukkan bahwa kakak bukan seperti itu? Gue lagi pikir dibully yang mana ya waktu dulu sih waktu pas yang dibully waktu SMP-an gitu ya udahlah gitu kan. Gue sempet dibully pada saat gue habis lahiran. Gue gemuk, terus gue dipakein baju yang cukup seksi dan gue merasa insecure. Karena gue ngerasa insecure, gue nagging tuh satu model ini. Gila, gue dikasih baju swimsuit, bukan swimsuit gimana ya, ada luarannya tapi tangan gue kemana-mana. Itu buat Jakarta Fashion Week.
Terus gue bilang, aduh gila gue ngerasa gak pede banget nih, gue gak pede. Mungkin gue kayak annoying dia selama 1-2 menit ya, berbolak-balik. Sampai akhirnya dia sempat bilang gini, lo kalau gak mau show baju kebuka, show aja baju muslim. Parah banget sih gue yang, anjir parah banget sih nih orang. Fine, gue sampai mikir lu lihat ya one day, gue cuma mikir lu lihat ya one day gue bakal bisa kurus, gue bakal buktiin ke lo gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi enggak, pada saat gue show ya udah gue tetap paksain diri gue gimana pun caranya, gue paling kece, pokoknya gue paling ya semua lewat deh. Dan gue buktiin itu, sorry ya maaf ya gue bukan kayak ngejelekin itu orang. Kadang di suatu event ya dia sampai ditolak. Dia ditolak karena dia terlalu gemuk. One day akhirnya yang namanya hidup itu kan kayak karma ya. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah gitu loh. Kadang orang tuh suka dengan latahnya ya, ngatain gue gendut, namanya orang habis lahiran, come on. Dan pada saat gue bahkan ya, bukan cuma di dunia model ya, temen gue nih yang bukan model datang ke rumah gue baru lahiran seminggu fam. Lu deh kayaknya juga salah satu ya. Gue nggak tahu sih, kayaknya apa lu sempet ya? Enggak, aku enggak. Ya, lu baru lahiran seminggu, terus lu bilang, gila, kok badan lu gendut banget sih? Enggak, aku nggak pernah bilang. Ada deh sekarang kalau gue bilangnya gini ke lo, soalnya kalau misalnya tuh sekarang begitu anak kedua auranya udah makin beda lagi, udah mulai ibunya keluar. Itu yang gue bilang. Ada sih. Pokoknya abis lahiran tuh sering banget ya kita feeling insecure, semua ibu-ibu pasti ngerti lah. Abis lahiran kan gendut kan. Dari yang hamil badan lu seksi punya baby di dalam perut, tiba-tiba lu lahiran badan lu dari segede gini langsung biar kan kayak gembir gitu kan. Dibilang Lin, lu gendut banget ya. Gue sampai bilang, gila gue baru lahir seminggu kali. Gue sampai bilang gila tapi lu gendut banget. Oke, lu boleh katain gue gendut. Gue mau lihat nanti kalau lu habis hamil, lu lahiran lu kayak apa. Gue gituin aja. Jadi intinya tuh kayak yang aku dengar itu, jadi kayak kamu itu kayak tipikal yang kalau ada orang ngebully kamu akan tunjukin tetapi dengan cara yang positif, yaitu menunjukkan bahwa I'm not that kind of person and I will show you. Sebenarnya itu juga yang aku lakuin sih, jadi kayak kita lebih positif aja. Kalau misalnya kita jadi menutup diri kan jadinya nggak maju-maju, tetapi kalau kita tunjukin ke mereka malah ya kita dapat benefit, orang lain juga akhirnya juga oh enggak ya sorry ya dulu tuh gue yang salah gini-gini ya kan, jadi pengennya berteman. Enggak sih, tapi kalau kayak orang dibully gue nggak pernah kayak misalnya lu gendut banget terus gue kayak kebiasaan gendut banget ya gue nggak pernah take it for granted, juga nggak masukin ke hati. Pokoknya gue tiap kali kalau ada orang ngatain gue bakal tunjukin ke lo kalau gue bisa gitu loh. Gue kayak anggap itu jadi pencetus spirit gue. Dan jujur ya waktu pas gue dikatain gendut itu tuh yang gue dibilang tuh kalau nggak mau gendut, nggak mau pakai baju kebuka, lo show aja baju muslim. Gue setiap kali olahraga gue ingetin aja mukanya, gue jadi tambah semangat loh olahraganya. Pokoknya buat teman-teman ya, kalau kalian dibully, kalian anggap ya yang ngebully kalian itu sebagai spirit penyemangat kalian ya, tapi kalian jangan attack back, kalian diemin aja. Mainnya cantik, kita mainnya main cantik, yes. Oh iya benar. Kita mainnya cantik. Jadi ketika lo dibully, lo diem aja, telan aja dalam hati, terus lo buktiin aja ke dia. Tapi kalau misalkan wadah lu udah ada di atas, lu diemin aja, lu nggak usah bilang tuh kan, lu sedih jadi gendut ya, jangan kayak gitu kan, kita main cantik, biarkan prestasi yang main berkelas. Benar. Jadi oke, ya udah. Pertanyaan nih. Gimana sih caranya biar percaya diri di depan kamera? Soalnya kadang tuh di angan-angan banyak gaya, tapi pasti kamera kayak gak pede, kayak salah gerak. Gimana sih caranya biar percaya diri di depan kamera? Ya kuncinya ya latihan. Biar percaya diri, mungkin kalian bisa latihan selfie dulu, terus kalian sembari mencari angle mana yang kalian merasa kalian tuh paling kece deh gitu loh. Misalkan nih kan angle aku nih ada kiri sama kanan, aku tuh ngerasa nyaman di angle sebelah kiri. Kenapa? Sini aku tuh lebih tajam dibanding sebelah sini, sebelah kanan tuh kayak lebih cabi. Pokoknya kalian sering selfie sembari kayak pastiin angle mana yang terbaik buat kalian. Nah ketika kalian sudah tahu angle mana yang terbaik, coba pose andalan kalian yang paling oke tuh yang mana. Kalian sering-sering berlatih di depan. Ini ada pertanyaan dari Baskoro. Jadi latihan itu penting ya guys. Ini ada pertanyaan dari Baskoro 86. Guys, sejak kapan? Oh tuh udah tinggal 1 menit lagi. Oke, ini kita jawab cepat. Guys, sejak tahun kapan model asing mulai bermunculan di Indonesia? Kayak 2010 ya kan? Kayak 2010 ya, 2010. Zaman Ilmira.
Iya, Ya, Manila 2010 Miras. sih, 2010. Jadi model harus banget bisa bahasa Inggris ya. Kalau bisa bahasa Inggris itu akan nilai plus buat kalian. Contoh nih, kalau kalian jadi model bisa bahasa Inggris, kesempatan kalian untuk go internasional itu juga akan lebih besar. Bener nggak Pak Febri? Nah, ya? betul Kan sekali. udah Betul, sikat-sikat betul. aja. Jadi kayak sebenarnya kayak banyak banget kayak kita ada iklan gitu untuk produk dari London. Kan kita harus ngomongin bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, berarti kita nggak dapet job itu aja. Kayak tadi yang kayak Flynn bilang bahwa kalau kita nggak mampu, jangan diambil deh. Nah, itu juga sama. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba suruh ngambil iklan walaupun nilainya gede, mending tar dulu deh. Ya Belajar tapi dulu sebenarnya gitu terserah loh. kalau kalian mau paksain coba, ya sebenarnya di sini nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Kalau kalian mau paksain coba silakan. Kalau gue bener-bener gue nggak nyaman, gue nggak akan paksain. Kebawel, sorry ya kebawelan, ya udah nggak apa-apa, kita paling 5 menit lagi habis itu pamit. Oke. Jadi tadi itu kita over durasi saking asiknya nih kita yang sebelah sana MC, yang sini pembawa motivator, jadinya kita doyan ngobrol. Seru banget pembahasan kali ini. Thank you banget kalian karena pertanyaannya banyak banget, kita harus jawab semuanya. Jadi kayak seru banget. Oke, Kak Evelyn, tadi kan pertanyaannya udah pada masuk Hai, nih. Terry. Pertanyaan tadi udah pada masuk. Kira-kira menurut Kak Evelyn siapa yang berhak mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dari Arby Fembria Modeling School? Yang tadi itu gue suka tuh apa yang gimana caranya ketika orang-orang ngebully kakak tetap maju. Kakak Yang emang mana itu tadi kakak. namanya ya? Nanti tinggal dilihat aja, like-nya yang tadi tinggal di back aja. Yang tadi kan sudah di ini. Kan masih bisa muncul. Kalau nggak ya udah Kak Febria deh yang pilih deh Kak. Kamu aja yang milih tadi. Tapi tadi siapa yang punya pertanyaan itu keren banget sih tadi pertanyaannya. Memang ketika menghadapi grogi, aku lupa tadi. Coba nanti kita rollback siapa tadi yang merasa mengirimkan, Coba dong. memberikan pertanyaan itu. Soalnya tadi pertanyaannya ada di chatnya dan kebetulan kita udah ganti live. Jadi nggak bisa muncul chatnya. Muncul lagi. Kalau Kak Febria sendiri gimana? Aku mau tahu dong versi Arby Fembria bagaimana mengatasi grogi sebelum Anda naik panggung. Grogi sih pasti, tapi kayak aku tuh kayak sama, kayak aku kayak benerin dulu posisinya, kayak karena kita tahu dari GR, kita tahu bajunya seperti apa, karena kita udah ready, udah prepare, terus ya pas tampil ya tinggal tampil aja. Pasti akan turun, pasti akan naik, tapi ya just do the best aja. Kalau ada sesuatu hal di tengah jalan jatuh, apa yang jatuh, kita tinggal antisipasi aja sih. Sip, kece banget loh seorang Arby Fembria ini yang jago internasional. KF, thank you banget ya udah nemenin kita di LF Monday Sira Edition ini. Semoga sehat selalu buat keluarga, salam buat Anthony, salam buat adik-adik di rumah, anak-anak, dan stay healthy ya Kak ya. Thank you so much udah berbagi buat kita. By the way guys, next week LF Monday tetap di hari Senin dengan bintang tamu yang baru dan lebih seru. Pokoknya stay tune, kita akan selalu bagian informasi selama pandemi ini supaya kalian terhibur di rumah. Oke, see you, goodbye. Dah Kak Evelyn, thank you so much.